Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di Akurasi. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat kan untuk tetap belajar? Kali ini kita akan mempelajari tentang reaksi kimia dan persamaan reaksi kimia. Syarat suatu zat dapat bereaksi jika zat A ditambahkan dengan zat B yang kita sebut keduanya adalah reaktan, akan menghasilkan C dan D yang kita sebut dengan produk. Suatu reaksi kimia dapat ditandai dengan adanya perubahan warna, bentuk, seperti mengendap, melarut, atau terurai menjadi gas, berubahnya suhu, dan dapat menghasilkan daya hantar listrik atau tidak, yang bisa kita sebut dengan elektrolit atau non-elektrolit. Jenis dari reaksi kimia diantaranya ada reaksi sintesis, reaksi penetralan yang bisa kita sebut dengan reaksi penggaraman, reaksi metatesis, dan reaksi redoks. Reaksi pertama yang kita bahas adalah reaksi sintesis. Reaksi sintesis merupakan reaksi yang terjadi karena pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya, seperti contoh Fe ditambah Cl2 menghasilkan besi 2 klorida. Reaksi selanjutnya yang kita bahas adalah reaksi penetralan yang biasa kita sebut dengan reaksi penggaraman. Garam dapat terbentuk jika kita mereaksikan zat seperti oksida asam dengan oksida basa, atau oksida asam dengan basa, atau oksida basa dengan asam, atau kita bisa mereaksikan asam dengan basa. Salah satu contoh reaksi penggaraman adalah reaksi dari karbon dioksida yang merupakan oksida asam yang direaksikan dengan natrium oksida yang merupakan oksida basa menghasilkan garam natrium karbonat. Penting untuk kita ingat, oksida asam bisa disebut juga dengan oksida non-logam, yaitu non-logam yang bereaksi dengan oksigen. Jika oksida tersebut direaksikan dengan air, maka akan menghasilkan asam. Seperti contoh, karbon dioksida direaksikan dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Sedangkan oksida basa bisa disebut juga dengan oksida logam. Jika oksida tersebut direaksikan dengan air akan menghasilkan basa, seperti contoh, natrium oksida direaksikan dengan air menghasilkan natrium hidroksida. Contoh selanjutnya untuk reaksi penggaraman yang terdiri dari oksida asam, yaitu karbon dioksida yang direaksikan dengan basa, yaitu natrium hidroksida, akan menghasilkan garam natrium karbonat dan air. Reaksi penggaraman yang keempat adalah oksida basa yang direaksikan dengan asam akan membentuk garam dan air, seperti contoh kalium oksida direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan garam, kalium klorida, dan air. Untuk reaksi yang terakhir dari reaksi penggaraman sering kita sebut sebagai reaksi asam basa, yaitu kita mereaksikan asam seperti asam klorida dengan basa seperti natrium hidroksida akan menghasilkan garam yaitu natrium klorida dan air. Reaksi kimia selanjutnya adalah reaksi metatesis. Reaksi metatesis merupakan reaksi pertukaran pasangan ion dari dua buah elektrolit. Reaksi ini biasanya terdiri dari reaksi garam-garam yang direaksikan dan akan menghasilkan garam-garam juga. Seperti contoh, AgNO3 ditambahkan dengan NaCl akan menjadi AgCl dan NaNO3. Jenis-jenis dari reaksi kimia yang terakhir adalah reaksi redoks. Reaksi redoks biasanya kita menyebutnya dengan reaksi reduksi oksidasi. Di dalam reaksi redoks terdapat perubahan dari bilangan oksidasi, seperti contoh atom Fe mengalami oksidasi karena mengalami kenaikan bilox plus 2. Sedangkan atom H mengalami reduksi karena penurunan bilox dari +1 menjadi 0.
Selain reaksi-reaksi yang telah dijelaskan sebelumnya, saya akan menjelaskan reaksi spesifik lain, yaitu reaksi logam. Logam-logam dapat bereaksi dengan asam dan menghasilkan garam dan gas H2 dengan syarat: 1. Logam yang direaksikan harus berada di sebelah kiri atom H dalam deret volta. Yang kedua, asam yang direaksikan tidak boleh HNO3 pekat dan H2SO4 pekat karena merupakan oksidator kuat. Dan yang ketiga, jika logam yang direaksikan mempunyai biloks lebih dari 1, maka pilihlah logam dengan biloks plus 2, sehingga garam yang terbentuk akan mengandung ion logam yang bermuatan plus 2. Logam besi direaksikan dengan asam klorida akan menghasilkan garam besi 2 klorida dan gas H2. Masih tentang logam, ternyata logam bisa direaksikan dengan garam dan akan menghasilkan garam plus logam dengan syarat: 1. Logam yang direaksikan harus terletak di sebelah kiri dari logam yang terdapat pada garam. Yang kedua, jika logam yang direaksikan memiliki 2 macam biloks, garam terbentuk mengandung ion logam yang bermuatan plus 2. Seperti contoh, Zn ditambah CuSO4 akan menghasilkan ZnSO4 dan logam Cu. Selanjutnya, masih berkaitan tentang reaksi kimia. Masih ingatkah kita bahwa reaksi kimia ditandai dengan perubahan bentuk, warna, suhu, dan terbentuknya elektrolit? Nah, kita akan membahas bagaimana sih kelarutan senyawa elektrolit jika di dalam air. Ternyata, semua senyawa asam akan larut jika dilarutkan dengan air, tetapi sebagian besar basa tidak larut, kecuali alkali, amonia, ion Ba2+, ion Ca2+, dan ion Sr2+. Garam sulfat umumnya larut di dalam air, kecuali berikatan dengan ion Ba2+, ion Pb2+, dan ion Ag+, sehingga garam tersebut tidak larut ke dalam air. Garam klorida, bromida, iodida umumnya larut di dalam air, kecuali berikatan dengan Ag, Pb, Hg2 2+, maka garam tersebut tidak larut di dalam air. Masih membahas tentang kelarutan senyawa di dalam air. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelarutan yang khas dari senyawa-senyawa ionik di dalam air pada suhu 25 derajat Celcius. Yang pertama, semua senyawa logam alkali, khususnya golongan 1A, larut di dalam air. Yang kedua, semua senyawa yang berikatan dengan amonium larut di dalam air. Yang ketiga, semua senyawa yang mengandung nitrat, klorat, dan perklorat larut di dalam air. Yang keempat, sebagian besar OH tidak larut di dalam air, kecuali OH tersebut berikatan dengan logam alkali, dan barium hidroksida serta kalium hidroksida sedikit larut di dalam air. 5. Senyawa yang berikatan dengan ion klorida, bromida, dan iodida larut di dalam air, kecuali senyawa tersebut berikatan dengan Ag+, Hg2 2+, dan Pb2+, maka senyawa tersebut tidak larut di dalam air. Yang keenam, semua senyawa karbonat, fosfat, dan sulfida tidak larut di dalam air, kecuali senyawa tersebut berikatan dengan ion logam alkali dan ion amonium, maka akan larut di dalam air. Yang ketujuh, sulfat sebagian besar larut di dalam air, tetapi untuk berikatan dengan Ca2+ atau Ag+, maka akan sedikit larut. Sedangkan dengan barium atau Ba2+, merkuri 2 sulfat atau HgSO4, dan timbal sulfat atau PbSO4 tidak larut di dalam air. Sekian penjelasan tentang reaksi kimia dan persamaan reaksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.